Perkenalkan, nama saya Anastasia, saya dari kelas 12 akuntansi akan mempresentasikan bab 1 administrasi umum, yaitu jenis-jenis administrasi. Yang pertama adalah pengertian administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu administare. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi adalah usaha dengan kegiatan yang meliputi tujuan serta cara penempatan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, kegiatan kantor, dan tata usaha. Menurut para ahli, yaitu George R. Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, perorganisasian, pekerjaan perkantoran, serta pergerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur administrasi. Menurut pendapat De Liang G dalam bukunya, administrasi merupakan suatu kebetulan proses penyelenggaraan yang mengandung 8 unsur administrasi, yaitu perorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, lalu tata usaha, dan perwakilan. Perorganisasian, yaitu rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan dalam usaha kerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen, yaitu menggerakkan karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja, tujuan kerja yang sama telah ditetapkan benar-benar tercapai. Lalu ada tata hubungan, rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari satu pihak kepada pihak lainnya dalam usaha kerja sama. Kepegawaian, rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus para tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerja sama. Keuangan, rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Perbekalan, rangkaian pembuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Tata usaha, rangkaian pembuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Perwakilan merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Karakteristik administrasi, adanya sekelompok orang. Kegiatan membuat surat merupakan salah satu pekerjaan kantor, namun hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal terpenting adalah tujuan dari pembuatan surat tersebut. Tentunya surat tersebut tidak dibuat dan ditujukan untuk diri sendiri, tetapi sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Adanya kerjasama. Kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih dari satu orang yang menimbulkan akibat yang tidak akan terjadi jika dilakukan seorang diri. Adanya proses usaha yang berkesinambungan. Peranan yang dititik beratkan dari suatu unsur dapat berbeda-beda dalam bekerja sama. Jika rangkaian ini berputar, artinya sedang berlangsung sebuah kegiatan. Adanya pembagian tugas. Pegawai yang satu dan yang lain mempunyai peran yang berbeda, serta harus saling mendukung. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Adanya tujuan. Tujuan adalah cita-cita dan impian yang hendak diraih oleh suatu organisasi. Meskipun tugas untuk mencapai tujuan dibebankan kepada pimpinan, seorang pimpinan tidak dapat mencapai tujuan tersebut seorang diri, maka membutuhkan keberadaan pegawai lainnya. Jenis-jenis administrasi. Yang pertama adalah administrasi publik. Dilaksanakan untuk memberikan layanan terhadap publik terkait keputusan pemerintah yang menyangkut kepentingan umum, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Administrasi pembangunan berfokus pada implementasi rencana pemerintah dalam meningkatkan potensi suatu wilayah dan masyarakatnya. Administrasi lingkungan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mempertimbangkan kegiatan manusia dalam pembangunan dengan tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Fungsi administrasi. Menurut Quibel, fungsi rutin membutuhkan pemikiran minimal, yakni mencakup kegiatan pengarsipan dan penggandaan dokumen. Fungsi teknis membutuhkan pendapat, keputusan, keterampilan perkantoran yang memadai.
Fungsi analisis membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif, disertai kemampuan untuk mengambil keputusan. Fungsi interpersonal, fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan dalam mengordinasikan kerja banyak orang. Fungsi manajerial, fungsi membutuhkan perencanaan, perorganisasian, pengukuran dan motivasi, serta pembuatan anggaran dan evaluasi karyawan. Menurut Mills, perencanaan atau planning, kegiatan administrasi berfokus pada perancangan, penetapan tujuan yang dicapai dalam kegiatan administrasi, perorganisasian atau organizing, pembagian tugas tanggung jawab pihak-pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan atau leading, fungsi manajemen mengarahkan pembagian tugas pegawai berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pengendalian atau controlling, fungsi manajemen melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai dan perkembangan perusahaan. Berikut adalah hasil presentasi saya mengenai jenis-jenis administrasi bab 1 pada administrasi umum. Terima kasih.